Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pertama-tama terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat telah memberikan saya sebagai tim oposisi dari musik kita hari ini untuk memberikan pendapat saya. Pada hari ini saya akan menanggapi pendapat dari tim afirmasi mengenai musik kita, yaitu bahwa penjabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Pertama-tama saya ingin menanggapi beberapa status quo yang disampaikan oleh tim afirmasi sebelumnya. Tim afirmasi sebelumnya menyatakan bahwa pada status quo saat ini, bahwa penggunaan influencer oleh pemerintah justru pertama, menggiring opini tanpa adanya diskursus yang khusus atau diskursus yang dibutuhkan untuk mencapai pemahaman yang cukup bagi masyarakat. Dan kedua, adanya massa yang banyak, bukan substansi yang banyak. Dan yang ketiga adalah pengalihan tanggung jawab dari para pembuat kebijakan tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada influencer. Saya ingin menanggapi beberapa hal mengenai status quo yang disampaikan oleh tim afirmasi tersebut. Pertama-tama adalah pernyataan yang menyatakan bahwa mengirim opini tanpa adanya diskursus. Saya ingin menyampaikan bahwa sosialisasi adalah langkah awal dari komunikasi dan langkah akhir dari sebuah keputusan. Maka terdapat di situ adanya ruang diskursus, yaitu setelah komunikasi tersebut disampaikan dan sebelum keputusan tersebut disanggah. Di sini bukan peran influencer untuk menyediakan ruang diskursus yang khusus, melainkan mereka hanya berperan sebagai perantara. Peran tersebut ada pada pemerintah di mana mereka menyediakan ruang disediakan untuk diskursus tersebut. Influencer di sini bukan merupakan faktor yang menghalangi adanya hal tersebut. Mereka hanya sebagai perantara, sama halnya menggunakan media-media lainnya sebagai perantara tanpa memutus adanya hubungan diskursus ataupun memaksa untuk menggiring opini. Karena tujuan akhir sosialisasi adalah meningkatkan kesadaran, dan posisi sosialisasi di sini perlu dipahami sekali lagi merupakan akhir dari sebuah keputusan, awal dari sebuah komunikasi. Maka jelas adanya ruang diskursus di hal tersebut. Maka yang kedua adalah status quo disampaikan adalah massa yang banyak, bukan substansi yang bermanfaat. Perlu dipahami sekali lagi bahwa peran mereka atau influencer di media sosial bukan merupakan sebagai pengambil keputusan, melainkan sebagai perantara dari sosialisasi tersebut. Apabila tim afirmasi memiliki keraguan ataupun meragukan daripada keputusan yang disampaikan oleh pemerintah dan disampaikan melalui influencer, maka permasalahan di sini bukan adalah penggunaan influencer tersebut, melainkan keraguan-raguan tim afirmasi terhadap keputusan pemerintah, yang mana hal tersebut dapat dipahami dan juga merupakan hal yang normal, namun tidak bisa disalahkan kepada influencer tersebut dan juga peran mereka dalam penyampaian sosialisasi. Karena sekali lagi dapat ditekankan bahwa hal itu merupakan peran kebijakan pemerintah. Yang ketiga adalah pengalihan tanggung jawab dari pemerintah sepenuhnya ke influencer. Perlu dipahami bahwa di sini influencer menyampaikan informasi tanpa melupakan atau menghilangkan dari mana informasi itu datang. Mereka pasti menyatakan atau setidaknya menyebutkan bahwa informasi ini merupakan konteksnya begini dan juga disampaikan oleh begini. Hal tersebut juga dapat dipastikan supaya pemerintah tidak dapat menyalahgunakan atau menyebarkan berita tanpa memutus tanggung jawab mereka. Lalu yang selanjutnya adalah saya ingin menekankan bahwa influencer di sini merupakan sebagai perantara dan juga penyampai informasi, bukan sebagai pengambil keputusan. Maka apabila ada selanjutnya ke depannya keraguan-raguan terhadap informasi, maka permasalahan tersebut adalah hal dari keraguan-raguan tim afirmasi terhadap informasi yang disampaikan oleh pemerintah, bukan permasalahan dari perantara, yaitu influencer yang menjadikan perantara mereka dalam menyampaikan sosialisasi hal tersebut. Lalu mereka juga menyatakan bahwa adanya pemeran influencer justru tidak lebih baik karena dibutuhkan akademisi yang sesungguhnya untuk menyampaikan informasi. Saya ingin di sini menyampaikan bahwa adanya influencer bukan berarti menggantikan peran akademisi. Akademisi jelas dibutuhkan perannya dalam sosialisasi maupun pembentukan draft keputusan tersebut. Namun di sini influencer dapat menggait lebih banyak atensi yang nantinya akan ada diskursus lebih lanjut tersebut. Lalu sebelumnya tim afirmasi juga menyampaikan ada beberapa argumentasi. Yang pertama adalah masyarakat butuh info yang lengkap atau kompleks. Saya di sini menyampaikan bahwa info lengkap selalu tersedia oleh pemerintah, baik itu melalui laman ataupun media sosial resmi dari pemerintah tersebut. Tugas influencer apabila menyampaikan informasi yang memang lebih disederhanakan, maka adalah untuk memancing perhatian masyarakat, menarik atensi mereka, untuk kemudian nanti akan mereka mencari tahu lebih lanjut mengenai apa sebenarnya hal ini melalui laman ataupun media sosial lainnya. Lalu yang kedua, mereka menyatakan bahwa masyarakat banyak tidak cross-check terlebih dahulu atau mengecek ulang daripada hal yang disampaikan. Saya di sini ingin menyatakan bahwa informasi yang sudah disampaikan sekali lagi, sosialisasi adalah hasil akhir dari sebuah keputusan. Maka tidak dibutuhkan cross-check yang jelas selama informasi itu memang disampaikan oleh pemerintah. Apabila dia memang ingin mengecek lebih jauh, tentu saja diperbolehkan seperti yang sebelumnya saya sebutkan, terdapat di laman maupun media sosial, dan influencer tersebut mengadres atau menyebutkan dari mana mereka mendapatkan informasi tersebut. Maka di sini menyampaikan bahwa masyarakat banyak yang tidak cross-check tidak relevan karena bukan permasalahan yang real daripada permasalahan kita kali ini. Yang ketiga, tim afirmasi menyatakan argumentasi bahwa informasi akan bersifat sepihak, sehingga tidak ada diskursus yang mana manfaat diskursus adalah mendukung demokrasi dan juga sebagai sistem check and balance. Saya mengutip dari istilah yang digunakan tim afirmasi. Saya ingin menyatakan bahwa sosialisasi melalui influencer ataupun akademisi memiliki sifat yang sama.
merupakan sama-sama penyampaian hasil akhir dari draft keputusan. Saya meminjam sekali lagi istilah dari tim afirmasi, sama-sama demokratis dalam pembentukannya, dan sama-sama dapat dibicarakan lebih lanjut setelah disosialisasikan dengan ruang-ruang tertentu yang disediakan oleh pemerintah dan bukan tanggung jawab influencer. Di sini influencer dan akademisi yang dari tadi disinggung oleh pihak afirmasi memiliki peran yang sama, karena dalam konteks ini adalah sebagai perantara dari informasi yang disampaikan. Maka apabila tidak adanya diskursus atau adanya diskursus, itu merupakan di luar konteks dari pembicaraan kita kali ini, karena bukan dalam ranah tanggung jawab influencer, begitu Dewan Juri yang terhormat. Lalu selanjutnya, mereka juga menyatakan bahwa ahli akan menyampaikan informasi yang lebih objektif. Saya menanggapi di sini bahwa informasi yang disampaikan akan informasi yang sama. Apabila sekali lagi tim afirmasi memiliki keraguan-raguan terhadap pemerintah, ataupun informasi yang disampaikan oleh pemerintah akan tidak objektif, maka hal tersebut adalah keraguan-raguan dan permasalahan terhadap konteks mereka kepercayaan kepada pemerintah. Bukan halnya dari permasalahan bahwa influencer akan menyampaikan berita yang bohong. Karena influencer dan akademisi di sini sekali lagi konteksnya sama sebagai perantara, tanpa adanya perubahan konteks yang disampaikan. Selanjutnya adalah penyampaian informasi masih tanggung jawab pejabat dan tidak bisa lepas tangan ke influencer. Ini merupakan hal yang benar dan influencer tidak sepenuhnya mengambil tanggung jawab tentu saja, karena mereka sekali lagi saya sebutkan menyebutkan dari mana informasi itu datang, dan dari informasi tersebut nanti mereka dapat mencari lebih lanjut melalui laman atau media sosial dari pemerintah. Di sini sifatnya sebagai perantara, bukan pejabat sepenuhnya menitipkan informasi kepada influencer untuk disebarluaskan sebagai informasi itu dianggap dari influencer tersebut. Di sini sebagai perantara, sehingga ini tidak relevan karena pejabat tentu saja akan tetap masih, walaupun menggunakan influencer, mereka akan masih bertanggung jawab terhadap hal yang disampaikan. Dan terakhir, mereka menyatakan contohnya adalah vaksinasi, di mana mereka menggunakan influencer sehingga masyarakat mengalami miskonsepsi. Sehingga menekankan bahwa fakta ini sepenuhnya salah, karena pemerintah menggunakan tidak hanya influencer, melainkan juga lembaga-lembaga resmi dan lembaga-lembaga yang dikhususkan memang untuk kesehatan, entah itu laman, media sosial, atau lainnya. Maka saya sebagai tim oposisi di sini menekankan sekali lagi tidak setuju apabila terdapat larangan penggunaan influencer oleh pemerintah, karena tugas mereka sebagai perantara memiliki hal yang unik dan sifat tersendiri dan tempat khusus bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi ke seluruh lapisan masyarakat tanpa menghilangkan esensi dari informasi itu. Apabila mereka memang menyampaikan informasi yang lebih sederhana, hal itu dikarenakan untuk memancing atensi masyarakat tanpa menghilangkan esensinya. Apabila ada keraguan-keraguan terhadap pemerintah, maka itu di luar konteks hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.